Pemerintah Malaysia menarik ya produk-produk daripada Indonesia. Gila tuh, bikin malu dong, bikin geger dong pastinya guys. Ya, kenapa cuy? Ini yang dimana di label halal Indonesia itu lolos gitu loh. Tapi setelah sampai di Malaysia, sertifikat halal Indonesia itu yang terbaik di dunia. Integritasnya tinggi, tapi nyatanya tepuk dada tanya selera. Sedih. Hai, hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, ini ramai sekali ya teman-teman sahabat yang DM di Instagram, DM di WhatsApp. Itu banyak sekali. Ternyata ada fenomena ini. Ya, kenapa di Indonesia halal Indonesia ini bisa lolos ya? Sedangkan Malaysia begitu proteknya, bahkan dia mengingatkan gitu loh ya. Lihat nih, Jakim Malaysia, sapu bersih produk Indonesia guys. Mengandung BABI, negara luar puji jiran. Nah ini kan, ya kenapa di halal Indonesia sendiri tuh lolos gitu loh. Ya, malah ini Jakim Malaysia yang memberikan notis gitu kan. Aduh, kok bisa-bisanya guys ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita tengok videonya. Saya pun penasaran banget. Jadi untuk teman-teman yang mau nonton videonya langsung, link ada di description. Oke, lanjut, bismillah. Aduh, sedih guys. Apakah ya. sertifikat halal Indonesia yang Anda pimpin itu juga diterima oleh negara-negara lain? Apakah semua negara sudah menerimanya? Justru itu sertifikat halal kita itu yang paling tinggi, yang paling diakui, yang paling dihormati, Paling banyak diterima? paling banyak diterima dan semua negara, tidak satu pun yang menolak. Telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi. Memperkenalkan kebabian terbaru yang 100% halal. Pok halal waklu. Masalahnya sekarang otak aku bukan confused je tau. Dia terbang ke bulan terus. Kau cuci babi ni dengan air zam-zam ke apa terus auto halal. Macam gitu setan kau tengok dia bukan confused je tau. Dia emotional damage terus. Malaikat pun pasrah. Sedih. Hati-hati DV Mania, ada 9 produk makanan yang mengandung babi berdasarkan BPOM dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pemerintah Malaysia menarik peredaran beberapa produk makanan impor dari Indonesia karena mengandung babi. Dah ada logo halal rasmi pun masih belum tentu lagi halal. So korang bayangkan korang makan makanan yang dah ada sijil halal daripada sana, tapi sangkut juga. So rasa macam sangat kecewa lah guys. Jakim telah menyerukan penarikan segera semua produk makanan terkait dengan kontroversi halal di Indonesia yang mungkin telah sampai di rak-rak toko di Malaysia. Setiap produk import daripada Indonesia yang ada babitkan isu ni akan ditapis dan dibuang daripada pasaran tempatan. Dah macam satu operasi besar-besaran bersihkan dapur negara lah, kira macam tu. Sebab itulah kita sebagai rakyat Malaysia sangat berbangga kerana sijil halal Jakim ni sangatlah bernilai dan dipercayai di seluruh dunia. Kerana SOP halal Jakim ni sangatlah ketat dan rapi. Kenapa kat Indonesia boleh jadi kesilapan begini? Jepun akui halal Malaysia terbaik. Bayanglah, dan Indonesia meniru Malaysia. Kan? Betul tak? هو في ماليزيا هناك ولله الحمد طلعنا على منظومة متكاملة في الحلال. I'm in Malaysia right now and I have a very important question that's confusing me. Is all the meat in Malaysia halal? Should I just assume that the food is halal? Because when you order on Grab, they have a halal section. That just confused me. So I'm here shopping, right? And everything here is halal. But look, they have the non-halal section as well. And it's a whole section here that's dedicated to the non-halals. And I have to say, I'm quite grateful because it was the other way around, wasn't it? Before you'd have all the big shop that was non-halal and then you'd have that little section with the halal for us. Produk makanan dari Indonesia yang sudah mengantongi label halal tiba-tiba jadi sorotan di Malaysia. Bikin malu guys. Bukan karena keberhasilannya menembus pasar luar negeri, tapi karena hasil uji laboratorium dari otoritas Malaysia menunjukkan adanya kandungan DNA babi dalam produk tersebut. Ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena produk tersebut sudah lulus proses sertifikasi halal dari lembaga resmi di Indonesia. Di Malaysia sendiri,
isu halal bukan perkara sepele. Bener. Negara ini memiliki sistem pengawasan dan sertifikasi halal yang sangat ketat dan terstruktur, dikenal luas hingga ke level internasional. Bahkan sejumlah pakar luar negeri menyebut bahwa sijil halal Malaysia adalah yang terbaik di dunia. Applause. Maka tak heran jika produk luar negeri yang masuk ke pasar mereka akan melalui proses uji laboratorium lagi, termasuk dari segi kandungan bahan-bahan yang mungkin mencurigakan. Apa yang terjadi ini bukan cuma mencoreng citra ekspor Indonesia, tapi juga mengundang tanya besar tentang bagaimana sistem pengawasan dan sertifikasi halal di Indonesia dijalankan. Bagaimana mungkin produk yang sudah mendapat label halal bisa lolos dengan kandungan yang sangat sensitif bagi umat Islam? Hal ini harus jadi bahan refleksi serius, bukan hanya bagi pelaku industri, tapi juga lembaga-lembaga terkait yang bertanggung jawab atas sertifikasi tersebut. Pemerintah Malaysia menarik Oke guys ya, pemerintah Malaysia menarik ya produk-produk daripada Indonesia. Gila tuh, bikin malu dong, bikin geger dong pastinya guys ya. Kenapa cuy? Ini yang dimana di label halal Indonesia itu lolos gitu loh. Tapi setelah sampai di Malaysia, yes, nampak sendiri dan viral banget. Bahkan ramai sekali yang WhatsApp, ramai sekali yang DM ya bahwa bang tolong cek ini ya, jangan sampai anak-anak membeli produk ini gitu loh ya. Dan ini kok bisa-bisanya gitu loh. Apakah ada tanda tanya besar ya di kementerian ini guys ya? Aduh, bikin malu ya. Produk kita udah go internasional, tapi sijilnya ini loh, ada tertera halal itu ada, tapi kok masih ada kandungan-kandungan yang untuk umat Islam kita pasti udah dijauhi gitu loh. Kan ngeri banget, parah banget guys ya. Yang konon cerita di awal tadi kita nampak bahwa sertifikat halal Indonesia itu yang terbaik di dunia. Nyatanya tepuk dada tanya selera. Sedih aku guys ya. Aduh, lanjut. Malaysia tarik produk Indonesia yang halal tapi mengandung BABI. peredaran beberapa produk makanan impor dari Indonesia karena mengandung babi. Ini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia Departemen Pembangunan Islam Malaysia atau JAKIM mengatakan penarikan beberapa produk itu dilakukan usai hasil tes menunjukkan produk tersebut mengandung DNA babi atau porcine. Pernyataan itu disampaikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia, Datuk Armizan Moh Ali, Rabu 23 April 2025. Armizan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan JAKIM untuk memastikan produk-produk itu dapat segera ditarik dari pasar Malaysia. JAKIM telah menyerukan penarikan segera semua produk makanan terkait dengan kontroversi halal di Indonesia yang mungkin telah sampai di rak-rak toko di Malaysia. Langkah ini diambil sebagai pencegahan awal usai temuan produk bersertifikat halal namun mengandung babi yang beredar di Indonesia. JAKIM juga langsung memulai pemantauan bersama lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap produk-produk Indonesia tersebut. Hati-hati Devi Mania, ada 9 produk makanan yang mengandung babi berdasarkan BPOM dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pertama, Cornish Fluffy Jelly Marshmallow. Kedua, Cornish Marshmallow rasa apel. Ketiga, Chom Chom Caramelo. Keempat, Chom Chom Flower Mellow. Kelima, Chom Chom Mini Marshmallow. Keenam, Hakiki Gelatin. Ketujuh, Larbi TYL Marshmallow. 8, AAA Marshmallow rasa jeruk. Semua marshmallow ya? 9, Sweet Me Marshmallow rasa coklat. Kabarnya sih udah diberikan sanksi penarikan barang dari peredaran nih untuk 7 produk yang mencantumkan label halal. Tapi tetap harus hati-hati ya Devi Mania. Dah ada logo halal rasmi pun. Guys ya, ini tuh makanan yang digemari anak-anak cuy ya. Ya kita sebagai orang tua harus peka dengan adanya hal seperti ini. Sebab ini negatif banget untuk agama kita guys ya. Sebab ya kita menganut agama ajaran Islam. Jadi kita diharamkan gitu untuk mengonsumsi DNA babi ini guys ya. Apalagi makan babinya ya, memang tidak boleh guys ya. Lain lah kalau non muslim ya, memang
nggak apa-apa gitu loh guys ya. Tapi ini kok bisa lolos gitu loh, kan tamparan keras nih kepada pemerintah, dan Malaysia pula gitu loh yang memberikan info. Kan sedih banget guys ya, udah tahu Malaysia ini ketat dengan isu-isu semacam ini gitu, tapi seolah-olah macam alah ekspor aja lah, kita sudah ada sijilnya gitu ya. Ternyata sampai di sana itu masih dicek laboratorium lagi dan dapatlah hal seperti ini guys ya. Oke, sedih banget nih cuy. Masih belum tentu lagi halal. Baru-baru ni kecoh beberapa produk dari Indonesia yang ada sijil halal Indonesia tapi dipercaya ada DNA porsin. Tak tahu apa tu porsin, nanti boleh cek sendiri. JAKIM dengan pantas keluarkan arahan supaya semua produk ini ditarik balik. Kalau nak tahu detail apa produk yang terlibat, anda boleh tengok video saya yang dah buat sebelum ini, boleh cek ada tak produk tersebut. Kalau ada, jangan sampai anda termakan. Sebab itulah kita sebagai rakyat Malaysia sangat berbangga kerana sijil halal JAKIM ni sangatlah bernilai dan dipercayai di seluruh dunia. Kerana SOP halal JAKIM ni sangatlah ketat dan rapi. Kenapa kat Indonesia boleh jadi kesilapan begini? Wah, kecoh babe satu Malaysia bila JAKIM ada buat pengumuman arahan tarik balik makanan lah beberapa produk daripada Indonesia sebab dia kesan ada DNA porcine. DNA porcine ni korang tahu tak apa? Korang pergi tanya pakcik Google sana. Isu ni sebenarnya dia jadi panas sebab apa tahu? Sebab masa produk tu siap, dia dah ada logo halal. Tapi bila dah disiasat oleh pihak Indonesia sendiri, iaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ataupun BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, barulah diorang sahkan ada unsur DNA porcine dalam 11 batch daripada 9 jenis produk makanan. So korang bayangkan korang makan makanan yang dah ada sijil halal daripada sana tapi sangkut juga. So rasa macam sangat kecewa lah guys Akan tetapi yang bagusnya JAKIM ni dia cepat bertindak. Dia terus keluarkan arahan untuk tarik produk-produk ni daripada market lah. JAKIM pun ada buat kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri dan juga Jabatan Agama untuk semak balik produk yang dah terlepas masuk ke dalam pasaran kita ni. Dah macam satu operasi besar-besaran bersihkan dapur negara lah, kira macam tu. Lagi satu, siapa yang tengah meniaga produk-produk ni pun kena double check lah dekat stok masing-masing, takut ada yang tersangkut sekali. Bukan tu je, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN pun bertindak agresif Diorang buat satu pengumuman yang diorang juga akan bantu JAKIM dalam operasi pembersihan ni. Maksudnya, setiap produk import daripada Indonesia yang ada babitkan isu ni akan ditapis dan dibuang daripada pasaran tempatan. Kalau korang tengok dekat portal news, ada dia punya laman web rasmi daripada BPJPH ni, korang boleh semak dekat situ lah. Dan kita sebagai pengguna, kita kena mainkan peranan kita juga. Betul. Semak produk ni, jangan sampai kita terbeli, apatah lagi kita termakan lah. So ni dilema lah yang kita dapati bila kita ambil produk daripada luar sebab kita tak tahu sejauh mana diorang punya standard. Akan tetapi yang pasti adalah kalau dekat Malaysia, JAKIM punya halal ni adalah satu logo yang dianggap sebagai gold standard lah. So disebabkan standard yang berbeza ni, mungkin dekat sana diorang terlalu percaya pada laporan makmal pengeluar ke kan. Dan lagi satu, kalau sistem pemantauan tu lepas sijil tu keluar dia agak longgar, maksudnya tidak ada pemantauan yang berkala, cek semula produk-produk ni, benda-benda macam ni pun akhirnya akan terlepas. Walau apa pun, kita kena ucapkan tahniahlah kepada JAKIM kerana telah bertindak pantas dalam hal ni. Apakah sertifikat halal? Gila guys ya, tahniah sekali lagi kepada JAKIM nih. Jadi tindak pantas. Ya sudah tahu langsung aja diambil, ditarik balik dari peredaran ya, sebab sudah beredar gitu loh guys ya. Jadi ini tamparan keras banget guys ya, yang dimana itu produk kita udah go internasional, itu harusnya betul-betul berkualitas ya dan dijaga ya kehalalannya kalau memang itu produk halal guys ya. Kalau produk non halal ya biasa gitu loh guys ya, tidak ada isu-isu semacam ini ya. Jadi Malaysia ini ketat banget gitu loh, harusnya menjadi pelajaran banget jika kita mau ekspor barang ke luar negara, ditapis dulu. Ya ini kok bisa lolos lagi ya, mungkin dia percaya sangat kepada si pengeluar produk tersebut ya, mungkin ya, dan tidak dicek secara berkala guys ya. Bahaya banget nih dia mengaku Indonesia bahwa kuat halalnya itu juga diterima oleh negara-negara lain. Apakah semua negara sudah menerimanya? Justru itu
sertifikat halal kita itu yang paling tinggi, yang paling diakui, yang paling dihormati. Paling banyak diterima. Paling banyak diterima dan di semua negara tidak satu pun yang menolak. Telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Memperkenalkan kebabian terbaru yang 100% halal, Pok Halal. Jawab guys ya, ini beliau bilang ini yang tertinggi gitu loh. Tapi kok bisa lolos kan ya? Apakah tidak dicek secara berkala atau gimana gitu loh Pak? Ini melibatkan ya kita muslim Pak, pasti tidak mau gitu loh dengan adanya produk-produk yang non halal beredar di mana-mana dan itu produk-produk kegemaran kanak-kanak Pak. Apakah sengaja? Ini anak-anak kok dia nggak tahu gitu. Apakah seperti itu guys? Sedih banget nih, harus ditarik nih. Di Indonesia ini masih banyak lagi aku jumpa guys ya. Tadi aku pergi ke minimarket tuh ada lagi produk-produk itu guys, Mas Melo tuh ya. Waklu, masalahnya betul. sekarang otak aku bukan confused je tau. Dia terbang ke bulan terus. Kau cuci babi ni dengan air zam-zam ke apa terus auto halal. Macam gitu setan kau tengok dia bukan confused je tau. Dia emotional damage terus. Malaikat pun pasrah. Sedih. Hai, masuk goreng babi. Memakai tudung sambil menjual babi. Tak, masalahnya brand saya hilang sekejap kak. Sebab kakak tak tahu nak pilih nak halal ke nak haram. Jadi halam. Edisi babi terbaru babi halam. Bukan saya confused kak. Setan pun confused. Malaikat lagi confused. Sedih. Jepun, negara matahari terbit yang menganggap raja dia itu dewa, kan? Yang menyembah matahari dan kebanyakannya yang beragama yang tak ada pegangan agama. Islam dia pun dalam 1% pun tak sampai. Masjid pun susah cari. Yang di Jepun pun mengatakan yang sijil ayam Malaysia ni Jepun akui halal Malaysia terbaik. Bayanglah, dan Indonesia meniru Malaysia. Udah mengakuinya guys. Betul tak? Sijil halal Malaysia ni diakui di seluruh serata dunia. Jadi kita tak perlu risaulah. Ya. Dan penduduk-penduduk Islam amnya agak kadar itu tak ada sijil halal walaupun nama gah apa semua, ya. Tak perlulah masuk. Ya. Senang. Ya. Masuklah kedai-kedai yang ada sijil halal. Siapa? Jepun dah akui sijil halal Malaysia ni yang terbaik. Kan mana produk-produk yang tak ada sijil halal, mana sijil halal dia dah mati tak renew, jangan pergi Bali lagi. Kan? Dan kita minta JAKIM pula sebutkan syarikat-syarikat yang sijil halal dia palsu, sebutkan. Kan yang sijil halal dia dah tamat tempoh 2-3 tahun, sebutkan syarikat dia. Biar rakyat Islam yang di bawah ni tahu. Macam tu yang secara berkala gitu ceknya ya. Kan? Jangan ditutup-tutup. Ini nenek kan dah serabu bila sijil halal tu dah 3-4 tahun memati, nama syarikat tu tutup. Tak ada guna dah sebab dia dah buat salah. Buka bawa berbangka je lah. Biar rakyat Islam ni tahu. Ya? Kalau JAKIM tutup-tutup kan seseolah JAKIM nak bersemangat pula kan. Nak melindungi toke-toke ni. Fikirlah sikit. هو في ماليزيا هناك ولله الحمد طلعنا على منظومة متكاملة في الحلال تبدأ من وضع المعايير واللوائح ثم بعد ذلك تنطلق إلى الاعتماد للحلال وكذلك إجراء الأبحاث والتحليل ودعم القطاع الخاص. هي منظومة متكاملة في ذلك ونتمنى للجميع التوفيق فيها. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك. I'm in Malaysia right now and I have a very important question that's confusing me. Is all the meat in Malaysia halal? Should I just assume that the food is halal? Because when you order on Grab, they have a halal section. That just confused me. So tell me, is the food always halal or should I? So I'm here shopping, right? And everything here is halal. But look, they have
the non-halal section as well. And it's a whole section here that's dedicated to the non-halals. And I have to say, I'm quite grateful, because it was the other way around, wasn't it? Before you'd have all the big shop that was non-halal, and then you'd have that little section with the halal for us. And now I have the opposite, and I'm in my element because I don't have to look anymore. No, but seriously, right? It's like, it is good to integrate. It is good to support and be considerate and all of that kind of stuff of other people. Simple. It's just changed so much. Why? How is everyone? So I am currently in Malaysia, in Kuala Lumpur, and I just want to tell you something. So obviously this is a predominantly Muslim country, and they will tell you if a certain thing contains like pork or lard or anything got to do with basically pork or pig or whatever, because not everyone is Muslim in Malaysia, so there it's kind of like half-half. So if you go into like a grocery store, you will see like the sticker non-halal, 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 so you know not to eat that certain product. But then I went into Foot Locker with Mahmoud, so we were both on the layover together, which was very nice. We worked together, and when we went into Foot Locker, we saw that there was certain sneakers by a certain brand that was covered up, and on the little thing it mentioned that it was made with pig skin. And I was shocked. I was like, what? Why are they putting pig skin in sneakers for? Let me show you what was written. So as you can see here, it says this product contains pig skin, New Balance. And to be honest, if you're in like a non-Muslim country, I doubt that you would ever know if you're paying for sneakers that literally have pig skin in it and you're Muslim. Because even though we're Muslim, we can't eat pork, we still don't want to be around it anyways, to be honest. Well, that's my personal opinion. But it's actually really interesting to know this, because as I said, if you're in a non-Muslim country, you wouldn't know if this product contained pig skin, because they don't feel that they actually need to say anything, because, well, it's a non-Muslim country. So for this reason, I really think that Malaysia is amazing, because they will tell you if something is not halal. And you would have never known if the thing that you are buying contains a certain type of animal skin unless they tell you. So just for your just for your information, guys. One of the best things about living in Malaysia is going to one grocery store to buy all my produce, because the meat there is always halal. It's just so convenient. It makes my life so much easier, especially now that I'm in a new country with not as much help. Sebagai penutup, mari kita melihat kasus ini sebagai pelajaran penting, bukan sebagai bahan untuk saling menyalahkan atau memperkeruh hubungan antar negara. Daripada saling menyindir atau menyulut emosi nasionalisme yang sempit, lebih baik kita jadikan ini sebagai momen introspeksi. Sudah saatnya Indonesia memperkuat sistem halal nasional, belajar dari negara tetangga yang telah membuktikan ketegasannya dalam menjaga mutu dan kepercayaan publik terhadap label halal. Karena pada akhirnya, menjaga standar halal bukan cuma soal bisnis atau ekspor, tapi soal tanggung jawab moral dan spiritual kepada masyarakat luas. Jika kita serius ingin bersaing di pasar global, maka integritas dan ketelitian harus menjadi prinsip utama. Betul. Oke guys ya, jadi integritas dan kepercayaan kepada masyarakat luar itu meyakinkan gitu loh guys ya. Ini belum apa-apa langsung aja terkena case macam ini. Jadi tamparan keras sekali lagi ya kepada pemerintah Indonesia ini yang memang BPOM ya, BPOM guys ya, yang itu memang mengawasi ya bahan makanan ini, tapi ternyata lolos lagi. Jadi sijil halalnya itu seolah-olah bisa, ya kalian tahu sendiri, nilai sendiri lah guys ya. Dan ini kita tuh paham bahwa Malaysia itu ketat banget dengan adanya sijil halal ini ya. Sebab itu kalau di kedai-kedai, kalau di pasar raya itu pasti akan dibezakan halal dan non halal. Bahkan orang luar pun mengakui ya, orang Jepun mengakui bahwa sijil halal di Malaysia itu adalah yang terbaik ya guys. Dan itu orang Arab juga mengakuinya, orang-orang Mat Saleh juga mengakuinya. Jadi kok semena-mena gitu ya kita kirimkan barang yang mungkin tidak dicek lagi ya, cek berkala. Jadi waduh, malu ada. Image kita nih ya, yang konon cerita halal kita itu integritasnya tinggi, tapi nyatanya
Kalian komen aja sendiri guys ya. Semoga menjadi inspirasi dan semoga menjadi tamparan keras kepada pemerintah agar lebih berbenah lagi dan introspeksi diri agar apa ya guys ya, dicek berkala lah untuk produk-produk yang halal ini ya guys ya, apalagi dikirim ke luar negara guys ya. Jadi kita ini sebagai apa ya guys ya, pencipta produk harus benar-benar pengekspor produk itu harus benar-benar dicek dengan teliti. Jadi masyarakat ataupun negara luar itu yakin. Nah, itu baru mantul banget guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa? Tinggalkan komen yang terbaik Anda. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.